kalian semua di sini, kalian dalam kondisi sehat. Ibu lihat kalian masih merasa senang ya untuk belajar bersama. Nah, ingat untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah menulis cerita tentang pengalaman menggunakan uang. Bagaimana sih ceritanya? Bagaimana sih membuat atau menulis cerita tentang pengalaman menggunakan uang? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Nah, Ibu yakin kalian pasti sudah mengerti tentang penggunaan uang dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam tema ini, karena kita banyak berbicara tentang jenis-jenis uang, bagaimana atau aktivitas apa yang kita lakukan menggunakan uang. Nah, dalam cara pembayaran pun ada bermacam-macam, ada 2 macam, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara non-tunai. Apa sih contohnya pembayaran tunai itu? Pembayaran secara tunai itu misalnya menggunakan uang koin atau uang kertas. Ya, kalian Ibu yakin pasti tahu apa uang koin dan uang kertas itu. Nah, lalu yang kedua, non-tunai. Pembayaran secara non-tunai itu artinya tidak terlihat fisiknya, ya. Kita tidak bisa melihat uangnya itu secara nyata. Ya, tapi sebenarnya uang itu tersimpan dalam satu alat pembayaran, ya. Makanya disebut pembayaran secara non tunai. Contohnya apa? Kartu debit. Nah, kartu kredit, e-money atau digital money atau kita sebut sebagai uang elektronik dan lain-lain. Nah, Ibu yakin kalian juga memiliki cerita menggunakan salah satu alat pembayaran tersebut, mau itu tunai ataupun non-tunai, ya. Nah, apa saja yang termasuk cara pembayaran tunai? Tadi Ibu sudah jelaskan ya, termasuk yang termasuk uang tunai itu uang kertas, uang logam. Nah, ini Bu ada contohnya, ada gambarnya, ya. Uang logam dan uang tunai. Kalau di matematika kalian tentu sudah belajar seperti apa bentuknya, gambarnya apa, nilainya berapa, ya. Nah, lalu apa saja yang termasuk cara pembayaran non tunai? Di sini ada beberapa gambarnya, ya. Yang termasuk non tunai, kartu debit, kartu kredit. Nah, ini kartu debit, kartu kredit. Nah, flash. Ibu yakin beberapa dari kalian mempunyai ini ya. Flash, e-tol, GoPay, OVO, dan masih banyak lagi. Ini yang disebut sebagai cara pembayaran non-tunai. Oke. Nah, makanya karena Ibu yakin kalian pasti punya cerita, entah kalian atau orang tua kalian menggunakan salah satu alat pembayaran tersebut. Nah, makanya hari ini kalian diminta menuliskan pengalaman menggunakan alat pembayaran. Ya, salah satu alat pembayaran, mau itu tunai atau non tunai. Di mana kalian menulisnya? Bisa kalian tulis dalam selembar kertas, atau jika kalian punya buku tulis kalian sendiri, kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian. Ya. Nah, cerita yang kalian tulis diharapkan untuk ditulis
8 kalimat itu minimalnya ya, atau paling sedikit ya. Berapa kalimat dalam cerita pengalaman kalian? Yaitu 8 kalimat, itu paling sedikit ya. Nah, dalam menulis seperti biasa, perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Misalnya, dalam satu kalimat, ingat kalau huruf besar itu berada di awal kalimat, ya. Kalau dalam satu kalimat ya. Lalu jangan lupa tanda bacanya. Apakah itu titik, koma, atau tanda tanya. Ya, jangan lupakan. Oke. Nah, kemudian dalam tulisan, usahakan tulisan kalian itu rapi dan mudah terbaca, bisa dibaca oleh ibu, ya. Oke. Tulisan yang rapi dan dapat terbaca. Lalu, nah, dari sini ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalian mengerti sampai di sini? Kalau kalian mengerti, tunjukkan jempol kalian. Mengerti? Oke, Zia mengerti. Adia bagaimana? Sydney mengerti. Oke. Adia mengerti. Oke. Jessica mengerti, Jessica? Oke, Faras mengerti, Faras? Dylan? Mengerti? Oke. Kenzo? Kenzo mengerti, Kenzo? Oke. Aira mengerti ya? Nah, Ibu akan lanjutkan lagi ya. Nah, di dalam cerita kalian, di dalamnya pastikan ada informasi berikut ini. Ya, misalnya dalam cerita kalian itu kalian ceritakan tentang alat pembayaran yang kalian gunakan. Misalnya alat pembayaran yang aku gunakan adalah tunai atau menggunakan uang kertas misalnya. Siapa yang menggunakannya? Yang menggunakannya ada aku menggunakan atau aku kalau misalnya kalian menggunakan kartu, misalnya kartu flash, aku menggunakan kartu flash untuk membeli makanan, misalnya. Kapan kalian menggunakan alat pembayaran tersebut? Nah, kapan ya? Apakah kalau kalian ingat harinya, tidak apa-apa. Atau saat kalian ingat, oh iya aku pernah waktu itu aku pakai kartu aku di sekolah. Nah, kalian bisa pada saat apa? Nah, kalian ceritakan. Di mana kalian menggunakan alat pembayaran tersebut? Terus kenapa? Kenapa sih kalian menggunakan alat pembayaran tersebut? Misalnya, karena mudah untuk melakukan atau menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu misalnya. Atau kalau kita lihat dalam kondisi saat ini ya, karena kalau aku menggunakan kartu, maka hal itu bisa mencegah kita terkena atau mencegah kita terkena penyakit atau bakteri atau seperti itu. Ingat kan waktu UI sepertinya pernah dijelaskan ya apa keuntungan menggunakan
alat pembayaran non tunai. Nah, kalian bisa sebutkan di situ kenapanya, alasannya kenapa. Lalu bagaimana caranya? Berarti kalian pertama kalian bagaimana? Jadi ada langkah-langkahnya saat kalian menggunakan itu. Contohnya kalau di sekolah, misalnya kalian memakai kartu flash yang lebih mudah karena beberapa dari kalian mengerti menggunakannya. Misalnya kalian menggunakan kartu itu. Pertama aku pergi ke kantin, lalu aku menuju tempat di mana aku akan memesan atau membeli makanan. Lalu aku menyerahkan kartu flash aku ke Mbak atau orang yang akan membantu aku untuk membayar menggunakan kartu yang aku punya, misalnya seperti itu. Kalian jelaskan langkahnya seperti apa. Kalian ingat-ingat. Atau kalau misalnya kalian menggunakan uang tunai, misalnya di mana ya, kalau kalian pergi ke, bisa tanya ke mama kalian, Mah, kalau misalnya mama pergi membeli sesuatu menggunakan uang tunai, bagaimana sih caranya? Gitu. Ya, oke. Nah, sampai di sini, ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalian mengerti atau tidak? Coba tunjukkan dengan pilih atau tekan reaction dengan simbol ini, ya, jempol ke atas seperti ini. Oke, Aira mengerti. Yang lainnya? Oke, mengerti ya? Mengerti. Jocelyn mengerti. Oke, good. Baik. Nah, setelah kalian menulis, informasinya sudah ada di dalam cerita kalian. Nah, lalu apalagi ya yang bisa kita lakukan? Nah, kalian bisa mendekorasi atau membuat gambar-gambar kecil di sekeliling gambar kalian, atau mewarnai di sekeliling cerita kalian, ya. Ibu yakin kalian mahir atau pintar memilih warna atau membuat gambar. Ya, jadi cerita kalian lebih indah. Tapi pastikan ya, jangan menutupi tulisan kalian karena khawatirnya ibu tidak bisa membaca ceritanya, ya. Gambar saja atau warnai saja di pinggir-pinggir atau di sisi-sisi tulisan kalian. Oke? Setelah itu, kalian sudah menulis, kalian sudah menulis informasi yang diperlukan, lalu kalian sudah mendekorasi. Nah, artinya kalian telah selesai. Tapi ada satu lagi yang harus kalian lakukan. Ibu ingin kalian mengambil foto. Jadi fotolah cerita kalian setelah selesai, lalu unggahlah atau masukkanlah ke Google Classroom. Setelah kalian unggah atau kalian masukkan ke Google Classroom, jangan lupa kalian klik turn in. Artinya kalian sudah menyerahkan tugas kalian. Ya. Nah, satu lagi, jangan lupa dicek dulu ya cerita kalian sudah selesai atau belum. Lalu sebelum menekan turn in, kalian harus cek, oh iya ini sudah diunggah atau sudah dimasukkan, baru ditekan turn in seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Benar. Tidak ada pertanyaan ini. Waduh, mengerti semua? Yakin nih? Oke.
Pertanyaan dari Ibu. Apakah kalian mengerti penjelasan Ibu? Kalau mengerti, tunjukkan jempol kalian. Ibu ingin satu-satu. Zia mengerti. Sydney mengerti tidak? Oke, Adia mengerti. Lalu Jessica mengerti. Dylan mengerti. Oke. Kenzo? Mengerti Kenzo? Bren? Mengerti Bren? Mengerti. Aira? Mengerti? Chelsea? Oke. Gwen? Mengerti Gwen? Jocelyn? Mengerti Jocelyn? Oke. Adele? Oke. Gwen sudah mengerti Gwen? Bisa dengar Ibu jelas? Bisa dengar Ibu dengan jelas, Gwen? Oke. Baiklah, kalau sudah selesai, kalau sudah mengerti, ini ada contoh, ya. Nih, contoh cerita pengalamanku. Hai teman-teman, aku ingin bercerita tentang pengalamanku menggunakan uang elektronik, yaitu kartu flash. Aku menggunakan kartu flash karena di sekolahku tidak bisa menggunakan uang tunai untuk membeli makanan dan minuman. Aku menggunakan kartu tersebut untuk membeli makanan kecil saat istirahat pagi. Aku menggunakannya untuk membeli makanan di kantin sekolah. Saat aku pergi ke kantin, aku akan memilih tempat penjual makanan yang akan aku beli. Kemudian, aku memilih makanan yang aku inginkan. Lalu, aku memberikan kartu flashku kepada kasir. Kasir itu adalah orang yang menunggu atau membantu kita untuk, nah ini kasir yang akan menggesek itu, jadi dia mempunyai alat, ya dia menggesekkan kartu ke alat itu, ya menggesekkan kartu flashku ke sebuah alat kecil yang digunakan sebagai mesin pembayaran. Setelah itu kasir akan mengembalikan kartuku kembali. Itulah pengalamanku. Nah, oke. Nah, sampai di situ. Itu contohnya, kalian bisa lihat nanti di PowerPoint presentation yang sudah Ibu kirimkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu harap kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin berolahraga, selalu bahagia dan gembira, lalu tetap semangat belajar. Oke.